Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya teman-teman, kenalin aku Jaka Tadi Samudra. Aku mau ngejelasin untuk cara membuat PTT di dalam tugas besar Irban kita. Nah, pertama yang kalian harus cek tuh dari pembagian soal tugas kalian itu dapat datanya itu apa aja. Nah, misal kayak aku nih di kelompok 63, ini udah tak taruh sini sih. Perkolasinya itu ini, terus efisiensi ini, mulainya ini. Nah, maksudnya mulainya PL nih, kalian tuh lahan penyiapan tuh mulai pada bulan November periode ke-1. Jadi tuh itu udah mulai PL. Nah, kalau misal kalian nanti bulan apa gitu terus ini 3, berarti ya mulainya itu ya di bulan itu periode ketiga gitu. Nah, buat periode ini aku untuk di kasusku sendiri tuh dibebasin. Nah, cuman kalau yang tak tangkap tuh dari pembagian soal ini tuh kalian bisa aja pakai 2 atau 3. Cuman kalau yang tiga, kalau misal dapatnya kalian yang ini nih ada 3-nya nih, ini harus kalian pakai 3 periode ya. Soalnya mulainya kalian di periode ketiga. Tapi kalau misal 1, 2 gini nggak apa-apa. Tapi ya balik ke asdos masing-masing. Kalau aku pakai 2 periode nggak apa-apa. Nah, ini untuk soalku ya. Ini palawijanya dan ini. Nah, pertama tuh kalian buat dulu kayak pola tata tanamnya dulu, kayak mulainya dan lain sebagainya. Nah, ini misalkan aku tadi November 1 nih. Nah, ini mulai penyiapan lahan. Nah, penyiapan lahan tuh waktunya tuh udah ditentuin di soal. Nah, aku tadi kan 30 hari, berarti sebulan sampai sebulan nih. Dari mulai sini sampai sini, yang sini sampai sini. Gitu. Udah ya kan, ini kan sama kayak LKM kita yang waktu itu kan. Ya kurang lebih sama lah. Oh iya, untuk umurnya ini aku ngebuat 3 bulan semua. Kenapa tuh aku soalnya sesuaiin di buku FAO-nya nanti tuh nggak pas gitu loh. Nah, kalau padi tuh kalian bisa ambil 90 sampai 100 hari. Nah, aku pakai 90 soalnya kalau dibuat dua periode gini gampang. Kalau misal 100 kan lebih 10 kan ya. Apa kan ini 15 hari sini. Jadi aku makanya yang 2 periode ini. Nah, kalau kalian memang 3 periode mungkin tak saranin yang jadiin 100 hari aja padinya. Terus yang palawijanya 3 bulan kayak kita LKM waktu itu. Nah, terus pertama kali yang kalian isi nanti tuh ini LP ini diisi dulu. Mulai LP ini diisi sama kayak LKM kita kan. Nah, cuman kalau misal kalian nanti periodenya apa, ini periodenya ada 3, itu kalian tambahin aja ini sampai ke-4. Soalnya itu biar ngepasin sampai selesai. Oke, udah tahu kan ya. Nah, terus habis itu koefisien tanaman. Nah, koefisien tanaman kan kemarin tuh pas kita LKM tuh ada lampir mana? Eh. Nah, ini kan. Nah, karena ini tuh kayak masih nggak ada dasarnya atau ya apa gitu loh. Akhirnya tuh sama Pak Rizal tuh ditanyain kemarin ke Mazul. Jadi Mazul tuh akhirnya buat video yang kemarin itu. Nah, buat koefisiennya tuh jadi tuh gini Rek. Kan itu nanti kita buat 2 tanaman kan. Padi ini pasti sama wes. Kalian bisa aja lihat ini ya, yang padi nih. Nah, buat yang palawija ini kalian sesuaiin sendiri. Nah, karena aku ini ya, ini kan yang di sini tuh buat koefisien tanaman tuh ada 4 masa ya di setiap tanaman tuh, inisial, development, sama mid, late gitu. Nah, ini ada masa tanamnya per setiap masa tanam sama KC per setiap masa tanamnya. Habis itu kalau misal kalian nanti lihat di bukunya tuh ada grafik tuh kayak gini Rek. Nah, itu gini ya, maksudnya tuh ini dari inisial, di masa inisial tuh berarti KC-nya dia itu konstan. Terus yang di crop development tuh berubah-ubah ke naik ya, cenderung naik. Habis itu yang pas di masa mid tuh dia konstan lagi. Habis itu baru turun ke N. Nah, makanya kemarin tuh Mas Zul tuh ngajarin kita itu perhitungannya hanya 2 ini. Soalnya yang mid sama ini tuh inisial tuh sama. Jadi cara pembacaan pengerjaan tuh gini ya. Kan ini inisial apa, masa inisial tuh kan kalau misal di buku tuh kalian misal nih aku nih, ini jagung tuh dapatnya tuh ini ya kayak 35, kayak ini totalnya tuh lebih dari 3 bulan semua gitu, dan ini banyak banget kan regionnya. Ini nggak ada yang kayak di deket-deket kita gitu loh, tropis gitu-gitu nggak ada, ini malah apa yang ini sebagainya. Nah, ini aku kemarin konsul sama Mazul tuh, kalian nanti bisa aja
ininya itu disesuaiin misal kalian ambil 3 bulan, sesuaiin aja ini. Pokoknya ini tuh dari inisial itu naik, habis itu turun gitu. Ini aku kayak gini. Ini yang tak contohin kayak gini ya. Habis itu udah ini disesuaiin, habis itu masukin KC-nya. Kalau KC ini ya tetap pakai ini, kayak di KC ini mid end gitu-gitu. Nah, setelah itu udah disesuaikan kan, ya wes masukin rumus aja yang dev. Misal yang dev nih, bikin KC prefnya dia kan berarti yang 0,7, terus nextnya itu 1,2, yang prefnya 0,7 ini apa masanya dia tanamnya 20 ini, terus yang ini tuh panjang masa tanam sebelumnya 15. Ini sama yang di N kayak gitu. Nah, untuk kayak penjelasannya ini tuh nanti kalian bisa lihat di YouTube-nya Mas Zul ya. Nah, aku mungkin ngajarin itu di pas masukinnya. Jadi tuh kan kalau misal kalian itu 2 periode kayak aku nih, ini aku contohin 2 periode. Kalian tuh hitung ininya dulu. Kan ini kan ini Mas itu periode Januari periode 1, periode 2, periode 3, periode 1 lagi, 2 lagi gitu. Cuman kan yang Februari ke 1 ini kan berarti udah 45 hari. Jadi tuh makanya kita tulisnya angka aja biar gampang aja. Kayak gini. Di kita itu identifikasi. Jadi kayak ini kan yang periode pertama kan 15 hari. Tak lihat ini padi ya. Padi. Oh, inisialnya 15 hari. Berarti ini ya udah langsung dipakai pakai rumus gak apa-apa, atau enggak langsung aja disamain kayak aja inisialnya ini. Nah, habis itu 30. Nah, 30 masuk di mana? 30 berarti masuk di development. Ya udah, berarti dia pakai rumusnya development. Nah, ini rumusnya development. Nah, cuman harinya tak taruh di sininya. Biar nanti kalau misal dia kalau di sampingnya ini masih development, tinggal tak tarik aja gitu. Nah, ini karena ini 45 itu masuk mid ya. Ini 45 kan dia kan di sini 45 ya. Ini itu 15 tambah 25 kan 40. Berarti 45 kan masuk mid. Nah, mid ini nih kan konstan. Jadi tuh ya wes tak samain sama KC midnya dia. Tuh. Habis itu yang 60 ini ya diidentifikasi lagi. Berarti ini kan 40, 30, 70 masih mid. Berarti ya udah sama dengan gitu. 75 ini 75 kan. Berarti kan lebih kan dari mid N. Nah, ya udah berarti apa namanya? Tinggal sesuaiin lagi di rumusnya N harinya yang ini gitu. Nah, terus ini tuh kalau kalau pakai apa? Ini tuh koreksi dari masnya ya. Kayak kalian tuh ngitungnya bener apa enggak gitu. Ini kalau misal di pas harinya dia selesai, ini kan totalnya dia 90. Berarti kan di sini tuh udah habis kan. Itu 0 kalau misal apa? Pakai rumusnya masnya tuh kan. Hanya yo dinolin. Nah, cuman aku bersumber dari referensi Pak Gusvan kemarin, kalau yang di akhirnya itu setiap anunya itu pasti dinolin gitu, yang padi ya. Cuman kalau yang jagung tuh enggak. Jadi kalau misal kalian nanti masukin ya ya udah mau dinolin atau enggak ya yes, terserah sih. Soalnya yang di perhitungannya itu enggak nol. Nih, di perhitungannya dia enggak nol. Jadi ya nolin aja guys. Gini. Ya habis itu ya tinggal dikopas, copy, terus tinggal masukin di sininya kayak padi kan mainnya di sini nih, ya udah tinggal di giniin copy value, habis itu kamu ya ini tinggal dikopas lagi, tinggal kopas gitu-gitu. Salah. Yes, gitu-gitu cara masukinnya. Nah, terus kalau yang jagung sama pembacanya, jadi kayak dilihat dulu nih 15 tuh dia masuk mana, habis itu ntar selanjutnya itu juga kayak yang tadi tuh, itu buat koefisien tanaman udah wes. Nah, terus itu buat ini rata ini gampang ya, kayak cuma jangan di average ya ini, soalnya nanti kalau di average tuh LP ini nanti hitung bukan angka, jadinya dia di div 0 nanti munculnya. Jadi di sum aja dibagi 3 gini. Habis itu yang etanol nih kalian bisa pakai yang kalian kemarin pakai di mana LKM. Nah, cuman saranku itu kemarin tuh kalau misal teman-teman ada yang hasilnya ini dikali hari ya, itu gak usah dikali harinya. Jadi
Ya udah biar ini aja, nggak usah dikali jumlah hari per bulan. Untuk etanol tuh datanya tuh dari sini, kalian tuh lihat aja di kelompok kalian, misal nah ini aku kan 63 nih kayak gini. Habis itu ntar tak mana ya? Nah jadiin kayak gini. Habis itu nanti kalian copy aja wes ke etanolnya, kalian taruh di sini. Udah ini habis itu terus ini aku udah pakai rumus forecast otomatis ya, jadi kayak udah tinggal kalian tinggal nyesuaiin manual aja kalau misal kalian forecast manual ya. Habis itu selain di situnya dia nanti ganti di lintangnya ini. Nah, lintang ini berdasarkan kalian di mana, Kesambi atau Suwono. Kalau Kesambi tuh yang aku tahu tuh di 8. Ini aku nyontoin di 8 ya. Jadi tinggal ganti ininya aja sama datanya. Kalau misal kalian nanti pakai etanol yang lama. Jadi cuma tinggal ganti lintang sama ganti ini, data ini. Udah ketemu kan etanol ini, ya udah tinggal masukin aja di PTT-nya kalian ini sesuai bulannya. Nah, kan di sini kan ketemunya kan satu-satu ya, kayak yang mana tuh, kayak bulan Januari ini, bulan Februari ini, itu maksudnya berarti dalam satu bulan tuh berarti ya sama. Jadi walaupun periodenya 2 gini ya dia sama itu nolnya yang gini. Oke, terus lanjut buat yang ini tinggal dikali aja ratanya sama etanol ini. Jadi ini kali ini gitu-gitu. Terus untuk kebutuhan air penyiapan ini apa kebutuhan air penyiapan lahan PD ini tuh dapat dari uh, air air PD-nya kalian. Gak tau ya, kemarin kan ada rumus yang beda sih sama aku mungkin ya. Ini rumus yang aku buat dari punyanya Pak Gusvan ya, di PDF-nya itu kata Mas Zul juga nggak apa-apa. Nah itu pokok nanti kalian tinggal masukin etanolnya kalian ya pertama. Habis itu nanti ini EO ini ntar cuman etanol dikali 1,1 gitu. Itu P ini dapat dari soal perkolasinya kalian. Nah ini 3,6. Habis itu ya tinggal masukin P-nya gini seret. Nah setelah itu ini tuh ya E0 tambah P gitu. Habis itu ini T itu banyaknya hari dalam satu bulan. Jadi kayak Januari yang 31, Februari 8 dan seterusnya. S ini dapat dari data soal juga. Nah ini aku S nya 250. Nah terus habis itu ntar ini ini ada rumusnya kayak gini ya, M kali T dibagi S gitu. Nah setelah itu pangkat K. Nah itu di sini tuh udah ada nih di metode yang dikasih Pak Gusman tuh itu 2,17183 dipangkatin K gitu. Ntar tinggal saya red itu ini sama EK ini dikurangi 1 gitu. Terus nanti PD nanti ketemu in apa EK min 1 M tambah EK dikali EK dibagi EK min 1. Udah ketemu PD ini tinggal dimasukin di PTT-nya kalian. Nah, dimasukinnya tuh di mana? Selama ada LP. Jadi kan di sini sampai sini kan ada LP, ya udah dimasukin di situ. Jadi nggak semuanya dimasukin. Jadi selama dia ada LP ya dimasukin sesuai bulannya juga. Ini juga. Nih. Udah habis itu rasio penyiapan lahan. Nah, rasio penyiapan lahan itu karena kita ini kan hitungannya 2 bulan ya. Bulan November sama Desember. Itu kayak di seperempatnya gitu. Jadi ya tinggal masukinnya 0,25. Ini di PDF-nya bapaknya gitu. Jadi kayak 2 bulan dibagi 4 gitu. Ini seperempat jadinya. Udah habis itu kebutuhan air dengan rasio ini dikali. Ini dikali dengan ininya, ini dikali itunya. Habis itu perkolasi ini sama kayak tadi, ini dapat dari data soal kalian. Nah ini dimasukinnya tuh selama ada LP sampai padinya selesai. Intinya kalau ada air yang menggenang tuh diisi perkolasi itu. Kan di sini kan LP kan dia menggenang kan airnya, ini padi juga. Nah ini tetap tak isi soalnya ya ntar dia digenangi lagi kan gitu. Jadi nggak apa-apa, ini jadi diisi aja sampai satu musim tanam padi kayak misalnya ada 2 musim gini ya, di awal sampai akhir gitu. Habis itu ntar WLR. Nah WLR ini dia air pengganti air pengganti dari lahannya gitu loh. Nah itu dia dimasukinnya tuh 1,5 bulan sama 2 bulan. Jadi tuh karena kita itu WLR tuh kalau misal di PDF-nya bapaknya tuh 50 mm
dibagi 3 itu hasilnya ini, dibagi 15 itu hasilnya ini. Kalau misalnya nanti kalian pakai 10 tuh seingatku 3,2 hasilnya. Nah itu pokoknya diisi di 1,5 bulan di sini berarti kan, sama di 2 bulannya di sini itu sama wes ke bawah gini. Habis itu ntar ini tuh di rata-rata juga, cuman karena ini make 1 ya langsung aja bagi 3 gitu. Ini juga ini bagi 3 gitu. Habis di rata-rata terus langsung ngisi yang rasio luas tanaman. Nah rasio luas tanaman tuh dia tuh kayak misal ada tanaman tuh berarti kalau misal full gini 1 1 1, kalau kekurang dikit nih kayak yang ini kan kurang dikit diisi 0,75. Nah terus habis itu kurang banyak gini diisi 0,25. Terus ini selanjutnya juga gitu. Yang pas LP ini dihitung 0 soalnya gak ada tanaman, jadi intinya ini rasio luas tanaman. Nah, terus habis itu ini tuh tinggal ditambah aja kan ET ini ditambah perkolasi ditambah WLR-nya tuh yang apa namanya rata. Nah habis itu ntar hasilnya dikali sama rasio luas tanaman ini tinggal diseret. Nah ini curah hujan efektif yo sesuai yang kalian dapatkan curah hujan efektifnya. Kayak misal aku nih dapat yang R90, ya udah tinggal masukin datanya ini aja ke PTT. Habis itu rasio luas hujan efektif ini cuman yang rasio ditambahin gitu. Habis itu ntar tinggal diseret lagi. Terus habis itu ini curah hujan efektif dikali dengan total rasio, jadinya nanti curah hujan dengan rasio. Nah NFR ini buat di PDF-nya bapaknya itu aku nggak tahu ya buat bacaannya itu salah apa gimana, cuman kalau pakai punyanya bapaknya itu nanti ada yang minus. Nah itu kan aneh ya, kayak NFR itu kan dia itu kebutuhan air kan, kebutuhan air kok minus gitu loh, maksudnya kayak malah kita tuh minta sesuatu tapi malah minus, itu ya apa ya, aneh aja gitu. Nah ini udah tak sesuaiin lagi sama beberapa jurnal yang tak baca sama lihat punyanya mas-mas juga ya. Itu bedanya itu nanti di pengurangannya aja sih, kayak di sini nih. Jadi tuh dia tuh apabila dicurah hujan efektif dengan rasio ini kurang dari kebutuhan air ini ditambah sama kebutuhan air penyiapan lahannya, itu berarti nilainya dia kalau benar berarti ya yang merah apa kebutuhan air rasio ditambah dengan kebutuhan air ini dikurangi sama curah hujan efektif. Nah kalau misal dia salah, kalau misal salah tuh berarti ini lebih besar, itu dinolin. Nah kenapa dinolin? Soalnya tuh di sini tuh maksudnya tuh dianggap kayak curah hujan efektif tuh udah bisa apa ya, menuhin kebutuhan air gitu loh. Jadi nggak perlu pakai yang ini. Aduh, nggak perlu pakai yang apa kebutuhan air sama yang kebutuhan air lahan sama yang tanaman ini. Jadi ya ntar kalian bisa pakai rumus ini aja nggak apa-apa. Udah tinggal diseret. Terus nanti ini tuh di ini nggak tahu ya, ini dari PDF-nya bapaknya tuh dikali sama ini 0,1157 ini. Habis itu ini efisiensi irigasi itu ini dapat dari soal ini 70,4 kan, 70,4% kan berarti 0,704, udah dimasukin aja. Sebentar ini kebutuhan airnya itu nanti dikali. Nah Ki kecil itu yang intake tuh dia tuh max dari yang baris ke-19 ini, dicari yang max dapat yang ini. Ya itu sih kalau buat ngisi PTT tuh apa ya, susah-susah gampang, tapi itu ntar nanti tak kasih ada PDF-nya Pak Guswan nih, kalau misal kalian nggak ada ya nanti tak taruh di grup atau mungkin di link deskripsi. Ya mungkin itu aja dari aku. Kalau misalkan nanti ada pertanyaan bisa nanya, tapi ya jangan banyak-banyak. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daripada